Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nur Aini dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 15. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Pak Joko. 1. Bagian organ dalam reproduksi pria dan fungsinya singkat. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum yang berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Di skrotum terdapat 2 buah testis. 3. Testis merupakan alat kelamin bagian dalam yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra merupakan saluran yang terdapat dalam penis dan akhir dari saluran reproduksi yang berperan sebagai saluran keluarnya sperma urin. 6. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon, prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih yang memiliki fungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. 2. Bagian organ dalam reproduksi wanita dan fungsinya singkat. 1. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. 2. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran telur atau oviduk terdapat 2 pasang di setiap tubuh perempuan, di kanan dan di kiri, memanjang arah samping dari uretrus yang berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim pada saluran terjadi pembuahan. 4. Indung telur adalah tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon yaitu estrogen dan progesteron. 5. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Dinding rahim berperan dalam pembentukan plasenta. Nomor 3. Skema spermatogenesis. Yang pertama, sel germinal akan membelah menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosit primer akan mengalami meiosis 1 dan spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 dan menjadi spermatid. Jika spermatosit sekunder ada 2, maka mempunyai 4 spermatid. Lalu spermatid akan mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menjadi sperma yang jelas bentuknya atau spermatoza. Spermatoza terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel sperma yang terjadi pada laki-laki, tepatnya di bagian tubulur seminiferus. 4. Skema oogenesis. Yang pertama, oogonium dipecah menjadi oosit primer dan dipecah lagi menjadi oosit sekunder dan badan polar 1 yang melalui proses meiosis 1 kemudian menjadi ootit dan badan polar 2 kemudian mengalami fertilisasi dan menjadikan ootit menjadi ovum. Badan polar 1 dan 2 akan mengalami degenerasi. Oogenesis
adalah proses pembentukan ovum pada wanita sejak dalam kandungan. Nomor 5. Tahap-tahap menstruasi dan peranan hormonnya. 1. Provulasi dan ovulasi. Fase ini terjadi penebalan pada lapisan dinding rahim yang akan luruh pada saat menstruasi. Menebalnya dinding rahim merupakan peran dari hormon estrogen yang kembali meningkat setelah menstruasi. Fase ini merupakan masa subur bagi wanita. Pada fase ini, sperma yang masuk pada dinding rahim akan dapat bertahan beberapa hari. Namun demikian, panjangnya fase ini setiap wanita berbeda. 2. Pramenstruasi. Fase ini lapisan dinding rahim akan mengalami penebalan. Penebalan terjadi karena folikel yang pecah akan memproduksi hormon progesteron yang berperan dalam proses penebalan dinding rahim. Jika tidak ada pembuahan, maka tubuh akan memasuki fase premenstruasi yang pada fase ini hormon progesteron akan mengalami penurunan drastis. Hal tersebut akan membuat lapisan dinding rahim menjadi luruh dan menjadi darah menstruasi. 3. Menstruasi terjadi 3 hingga 7 hari sampai menstruasi. Wanita mengeluarkan darah dengan jumlah 30-40 ml. Pada saat fase ini umumnya banyak wanita yang mengalami sakit pada bagian perut. Keadaannya jika sakit yang terasa masih tahap wajar, sakit yang timbul karena adanya kontraksi otot rahim yang bertujuan untuk mendorong serta mengeluarkan dinding rahim agar keluarnya menjadi darah menstruasi. Gangguan prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi menyuburkan dan melindungi sperma. Gangguan pada prostat berupa peradangan prostat atau prostatis, pembesaran prostat atau BPH atau kanker prostat. 6. Gangguan sistem reproduksi. 1. Radang panggul disebabkan oleh infeksi yang menimbulkan peradangan di organ reproduksi wanita. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi menular seksual. Gejalanya berupa nyeri panggul dan perut, nyeri saat berhubungan seksual, demam, dan munculnya cairan atau darah dari vagina. 2. Miom merupakan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang wanita pada usia subur. Faktor yang meningkatkan resiko wanita untuk terkena penyakit ini adalah gangguan hormonal yang perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron, dan faktor genetik atau faktor keturunan. 3. Epididymis terjadi akibat peradangan pada epididymis, yaitu saluran skrotum yang menempel pada testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil, dan ejakulasi serta gangguan kesuburan. 4. Gangguan prostat adalah kelenjar pada skrotum yang menempel pada testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil, dan ejakulasi serta gangguan kesuburan. 7. Jenis kekebalan tubuh dan cara mendapatkannya. 1. Imunitas aktif dapat diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. 2. Imunitas aktif alami terjadi jika seseorang terpapar satu jenis penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi dan limfosit khusus. 3. Imunitas aktif buatan atau induksi merupakan hasil vaksinasi. Vaksin dapat merangsang respon imunitas tetapi tidak menyebabkan penyakit. 4. Imunitas pasif alami terjadi melalui pembenihan ASI kepada bayi. 5.
imunitas pasif buatan terjadi melalui infeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh hewan atau orang yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. 8. Kelainan pada sistem kekebalan tubuh. 1. Hipersensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Antigen mendorong timbulnya alergi disebut alergen. Contohnya spora kapang, serbuk sari, kotoran serangga, dan lain-lain. 2. Penyakit autoimunitas. Kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya diabetes mellitus. 3. Imunodesensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen, contohnya AIDS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.